Oke, selamat bertemu kembali di pemrograman dasar. Pada kali ini kita akan diskusikan, kita akan terangkan terkait dengan tipe data array. Tipe data array atau data array merupakan suatu data di mana ini suatu jenis data yang mana suatu tipe data array ini merupakan kumpulan dari nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Jadi itu secara umum definisinya. Atau bisa dikatakan array itu adalah suatu variabel yang bisa menyimpan data dalam satu variabel. Dan dengan deklarasi array ini bisa dikatakan deklarasi variabel yang sekelompok itu akan bisa dideklarasikan dengan satu kali deklarasi. Dan nantinya bagaimana letak atau posisi dari elemen array itu ditentukan oleh suatu indeks. Nah, bagaimana deklarasi yang bisa dilakukan untuk tipe data ini? Yakni kita menggunakan simbol kurung kotak seperti ini, ya, kurung kotak seperti ini. Nah, ini cara menggunakan atau mendeklarasikan tipe data. Atau kurung siku ya, kurung kotak atau kurung siku untuk membuat array. Nah, peletakan kurung siku di dalam deklarasi array itu bisa kita letakkan ya, setelah tipe data, atau ini ya setelah deklarasi variabel ya, atau nama array itu sendiri. Tapi tidak, yang kedua ini tidak dianjurkan. Oke, coba kita akan lanjutkan. Nah, sebagai contohnya adalah ini. Kita deklarasikan suatu variabel namanya mylist. Dan untuk diketahui, sebelum bisa kita gunakan variabel array ini harus dibuat. Cara membuatnya dengan menambahkan satu fungsi namanya new. Jadi deklarasi yang kita buat seperti ini, contohnya adalah kita mendeklarasikan suatu variabel array dengan nama mylist dengan tipe data adalah double. Kemudian berapa jumlah mylist ini? Isinya misalnya di sini kita tentukan 10. Jadi angka 10 ini di dalam kurung artinya batas atau ukuran dari array yang kita buat. Nah, deklarasi array itu ya kita bisa buat, bisa digunakan seperti ini dengan cara deklarasi seperti yang pertama, atau kita deklarasikan dengan cara kedua. Misalnya kita buat deklarasi namanya double seperti ini, nah dengan nama penampungnya mylist, kemudian baru dideklarasikan di baris berikutnya atau langsung dalam satu perintah seperti ini. Selanjutnya di sini pada saat kita sudah deklarasikan suatu array ya, kita sudah membuat suatu array, kita akan tahu bahwa jika ini sudah ada isinya, isinya kan ini kan jumlah mylist kan 10 ya, dengan tipe yang sama double ya, seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa ini data keberapa, ini kita gunakan indeks.
Ini indeksnya adalah mulai 0 sampai dengan 9. Jadi totalnya adalah datanya 10 MyList ini. Apabila kita ingin mengambil nilai elemen dari array yang kelima, kita bisa tunjuk array yang kelima. Dan ini adalah elemen array indeksnya, ya, array 0 sampai array 9. Dan ini adalah nilai elemen yang di dalamnya. Jadi itu tipe data array. Jadi apabila kita gunakan tipe data array, tentunya kita akan bisa memudahkan apabila tipe datanya sama tentunya. Nah, Anda perhatikan contoh ini. Misalnya kita membuat inisialisasi array dengan cara yang disebut dengan shorthand. Inisialisasi array dengan cara shorthand. Nah, beda dengan yang sebelumnya ya, beda dengan sebelumnya. Kita deklarasikan ya dengan cara belum memberikan nilai. Nah, kita bisa dengan memberikan nilai otomatis seperti pada ini contoh ini, di mana MyList kita isi langsung dengan isi dari array ini. Jadi misalnya ini langsung diisi dengan nilainya dengan isi 1,9, 2,9, 3,4, dan 3,5. Ini bisa kita deklarasikan dengan cara yang pertama. Nah, Anda juga bisa menggunakan dengan cara manual, dengan cara yang seperti pada umumnya. Kita deklarasikan variabel MyList dengan menggunakan tipe data double, kemudian kita siapkan array itu dengan new, perintah new, kemudian baru kita isi MyList ke 0, 1,9, MyList 1, 2,9, MyList kedua 3,4, MyList ketiga adalah 3,5. Jadi bisa dengan cara shorthand seperti ini atau dengan cara manual. Yang kedua, itu cara menginisialisasi array. Tentunya proses inisialisasi array ini ya adalah maksudnya yang diartikan di sini bahwa deklarasi ini digunakan untuk mengisi data array pada pertama kali di array itu dibuat. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Haruskah inisialisasi array ini dilakukan? Nah, ini tergantung dari kebutuhan di dalam membuat program. Gitu. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh lain inisialisasi array dengan array bertipe karakter. Jadi misalnya city itu bisa kalau tipe datanya karakter, kita bisa inisialisasi dengan cara mengisi masing-masing dengan karakter untuk suatu kota gitu ya. Seperti contoh ini. Misalnya Dallas, ya, kita bisa isi satu-satu di dalamnya. Dengan tipenya ini, tipenya karakter. Jadi dia hanya bisa menampung tipe data karakter. Sehingga apabila sebuah kota dengan tipe karakter, Anda deklarasikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi array dengan cara yang kedua dengan tipe string. Ya. Kalau kita gunakan tipe string ini seperti yang contoh sebelumnya, gitu ya. Oke, ini kalau kita bisa perhatikan, saya tunjukkan ini sebuah kode program, di mana dalam kode program ini Anda perhatikan ini nama kelasnya adalah myArray, kemudian di main programnya kita bisa lihat di sini kita deklarasikan secara final ya ini kita kasih nilai konstanta di mana tipe integer dengan jumlah mahasiswa adalah 4. Nah, kemudian kita deklarasikan tipe data double dan string, di mana double ini untuk IPK,
yang mana kita deklarasikan dengan totalnya berapa, jumlah mahasiswa. Dan ini jumlah mahasiswanya kita deklarasikan secara fix di awal. Kemudian yang kedua adalah string untuk menampung nama dari mahasiswa itu. Kemudian bagaimana cara mengisi array dari masing-masing IPK ya, seperti ini contoh misalnya. Gimana ditunjukkan di sini kita bisa menggunakan suatu teknik perulangan for, karena ini sudah pasti ya kita akan isi semua, maka kita tepat gunakan looping dengan menggunakan for. Nah, kita inisialisasi dulu. Kalau Anda perhatikan dari i sama dengan 0. I ini adalah indeks ya, indeks atau yang digunakan untuk menunjuk posisi pengisian data. Nah, ini kita bisa gunakan dengan cara mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi deklarasi untuk pengisian kalau kita gunakan for bisa kita lihat seperti ini, for i sama dengan 0. Terus batas akhirnya adalah kurang dari jumlah mahasiswa. Jadi dari 0, 1, 2, 3 ya. Selesai ya. Dimana di situ kalau dari 0 sampai 3 berarti kan itu ada 4 gitu ya. Kita tahu seperti itu. Dan penambahnya pakai plus otomatis. Bagaimana proses pengisian ini dengan cara penggunaan for ini? Dimulai dari i sama dengan 0, maka ini akan dieksekusi pertama i sama dengan 0 untuk IPK 0. Dinilai IPK-nya adalah 4 ditambah dengan i dibagi 10. Ya, i dibagi 10. Ya. Dengan nilai tersebut, maka kita bisa lihat di sini hasilnya disimpan ke dalam suatu penampung 4 ditambah hasil dari pembagian tadi. Oke, dimana pada saat i sama dengan 0 dibagi 10 karena bisa. Dan seterusnya pada saat i sama dengan 1 ya, berarti 1 dibagi 10, 1/10. Jadi nanti nilai akhirnya ada, kalau kita lihat sini hasil akhirnya nanti kalau dicetak pasti nilainya untuk data yang kedua yaitu bunga, nanti nilainya adalah 4,1. Mana 1 ini dihasilkan dari i dibagi dengan 10 tadi. Dan seterusnya sampai dengan si mahasiswa yang namanya terakhir Dianto. Jadi ini cara pengisiannya ya, dengan menunjuk IPK ya keberapa, diisi dengan nilai berapa. Kemudian ini cara menampilkannya. Cara menampilkan dari array itu sendiri kita bisa gunakan cetak dengan tipe data array. Jadi ini kalau kita lihat nama J, ya, IPK J. Ya, di sini koma IPK J. Artinya kita akan cetak nama dan IPK. Nah, apa gunanya print %-10%, %4S? Ya, ini untuk memformat. Jadi kalau kita kasih ini ya %-10S, berarti di sini akan tersedia kurang lebih 10 karakter ya, string. Terus untuk IPK disediakan 4, sehingga nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Nanti kita bisa hilangkan dengan menghilangkan pemformatan dan Anda akan bisa lihat hasilnya. Ya, nanti pada waktu saya temukan di demo. Oke, jadi seperti itu. Ini cara pengisian dan ini cara menampilkan. Oke, untuk diketahui bersama bahwa jika kita punya array dan array itu tidak diisi, ya, maka memiliki nilai default. Ini nilai defaultnya untuk boolean adalah false, untuk numerik adalah 0, untuk karakter adalah si 0 dan string adalah 0. Anda bisa membuktikan dengan cara deklarasi yang menggunakan data default seperti ini. Ini ya kita contohkan di sini. B itu adalah boolean, ya, variabel boolean, I adalah integer, J karakter, dan S string.
Nah, apabila ini kita deklarasikan dan kita cetak isinya, maka akan menambahkan nilai untuk membuktikan misalnya ini for C0 sampai dengan ini ya, jumlahnya 5 kali pencetakan, untuk boolean ditampilkan di situ false gitu ya. Untuk yang kedua adalah integer 0000 gitu ya. Dan yang ketiga di situ kita contohkan ada tipe data karakter, kita cetak ya. Ini ada isinya gitu ya. Kemudian untuk tipe data string ya, di situ menghasilkan nilai 0 ya. Itu apabila suatu tipe data yang kita inisialisasikan kita deklarasikan tidak ada inisialisasinya, maka menggunakan nilai default. Oke, selanjutnya suatu tipe data array kita bisa ketahui berapa panjangnya dengan menggunakan suatu instruksi namanya adalah array length. Anda perhatikan di sini, itu ini digunakan untuk mengetahui panjangnya dari array ya. Kenapa perlu kita gunakan deklarasi atau fungsi ini atau perintah ini? Itu nantinya ya nanti akan kita tahu sesuai dengan kebutuhan di dalam pembuatan program. Ya, intinya di dalam untuk mengetahui panjang array Anda kita bisa gunakan array length. Nah, kita juga bisa cetaknya ini ya, panjangnya ya. Misalnya dalam contoh ini ukuran array 1 dimensi itu berapa? Bilangan titik length. Bilangan adalah deklarasi dari variabel array integer dan tinggal ditambahkan dengan titik length. Kalau 2 dimensi bagaimana? Ya, baris kolomnya ya. Ya, kita gunakan setelah kita deklarasi 2 dimensi, bagaimana untuk mencetak dimensi array ya. Kita bisa gunakan tabel titik length kali tabel 0 titik length. Ini panjang kali atau baris sama kolom dari array itu apabila kita gunakan array 2 dimensi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Untuk ini array 2 dimensi ya, seperti contoh tadi yang mencetak sebelumnya. Kita lanjutkan di sini. Untuk dimensi array 1 dimensi itu bisa dikatakan adalah linear collection. Sedangkan array 2 dimensi ini lebih ke metrik atau table. Untuk array 2 dimensi bagaimana kita mendeklarasikan? Ya, ini seperti dalam slide ini, integer 2 kali kurung siku terus metriknya atau penampungnya gitu ya, metrik atau integer metrik seperti di awal tadi, tapi ini tidak dianjurkan. Nah, ini bisa kita perhatikan contoh di dalam program ini, integer metrik ya, ini berarti ada metrik dari array ini yaitu 2 dimensi. Kita kasih deklarasikan untuk matriknya, dan nanti kita bisa eksekusi di sini pengisian dari matrik 5 kali 5. Bisa dikatakan bahwa apabila kita deklarasikan matrik dengan new integer 5 seperti ini, sama artinya kita punya matrik dengan ukuran 5 kali 5. Sebagai contoh berikutnya, apabila kita deklarasikan array 2 bit dimensi dengan metode shorthand, ini bisa kita masukkan nilainya secara otomatis di dalam deklarasi itu. Cuman ingat bahwa jika ini memang akan digunakan di awal, ya, kita isi dengan menggunakan cara shorthand. Dimana di sini secara shorthand Anda perhatikan di metrik di sebelah kiri ini, dimana isinya adalah 1, 2, 3 ya. Perhatikan ini dikirakan 1, 2, 3 berarti ini akan urut 1, 2, 3.
456, pada baris kedua 456, baris ketiga dari 789, kemudian baris keempat adalah 10, 11, 12. Jadi dari deklarasi matrik ini kita bisa punya visualisasi bahwa isi dari array 2 dimensi dengan yang dideklarasi secara sorted ini menghasilkan data array yang nilainya seperti ini. Kemudian ini ada deklarasi array, ya, deklarasi array dengan dimensinya adalah 3 kali 4, array 3 kali 4, integer array 3 kali 4. Nah, misalnya di sini kita punya deklarasi array yang kita deklarasi ini beda dengan yang ini. Misalnya ini dikasih nilai langsung, ya, bagaimana mendeklarasikan ini? Ya tinggal integer metrik ini kemudian kita isi, ya, tentunya kita isi dengan for atau satu persatu. Misalnya ada deklarasi array 3 kali 4 dengan isi seperti bagaimana kita mengetahui nilainya. Jadi kalau di sini untuk 03 ini berarti 0 baris ke 0 kolom ketiga. Ini isinya berapa? Ini isinya 33. Ya. Cara mengambil nilai. Jadi di sini kalau untuk X 0,3 berarti baris ke 0 kolom ketiga adalah 33. Sedangkan untuk baris ini yang kedua, ya, baris ke-1, baris ke 0, baris ke-1 untuk kolom kedua adalah ini, ada nilainya 97. Bagaimana dengan 20? Ya, berarti 20 adalah di sini. Baris kedua kolom 0, nilai 34. Bagaimana dengan isi ini? 32. 3 mana? Baris ketiga mana? Enggak ada. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Enggak ada nilainya. Karena yang keempat ini di luar dari konteks ini. 3,2. Baris ketiga, kolom kedua enggak ada nih, baris ketiganya. Oke, ini array 2 dimensi, ya. Kita perhatikan contoh berikutnya. Bagaimana dengan pemeriksaan array 2 dimensi? Contoh ini. Misalnya di sini ada program sederhana, kita deklarasikan array dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Dimana untuk penggunaan variabel yang lain adalah total, kita kasih 0. Nah, kita gunakan for untuk ini, ya, untuk mencetak isi ini atau mengeksekusi dari isi ini dengan Anda perhatikan di sini mulai dari baris 0 sampai kurang dari 4, kemudian untuk kolom 0 sampai ya kurang dari 3, ya. Kurang dari 4, kurang dari 3, berarti nanti kita akan punya data untuk array ini, ya, masing-masing kita perhatikan di sini. Di mana dimensi di sini adalah kita bisa lihat di sini nilainya sudah kita deklarasikan. Ini ada 4 baris dan ada 3 kolom. Di mana di sini juga ini barisnya deklarasinya 4, ya, 0 sampai kurang dari 4 dan 0 sampai 3 itu sama dengan 4 baris dan 3 kolom. Nah, bagaimana dengan cara mencetaknya, ya, dengan cara seperti ini. Sebagai contoh, ini selain mencetak, kita menghitung totalnya. Oke, cara mencetaknya ya kita bisa format dengan proses 2D, ya, seperti ini. Kemudian array row kolom, jadi mulai baris kolom nanti akan dicetak hasilnya adalah seperti ini. Dan bagaimana mengisi total, ya, contohnya adalah total sama dengan array row kolom, ya, plus berarti nanti ini akan tambah terus, ya, pada waktu 1 nanti tambah 2 dan seterusnya sampai semuanya dijumlahkan, maka menghasilkan total. Kalau di dalam contoh ini dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 itu total sama dengan 78. Itu, ya, ini terkait dengan cara mengeksekusi dari suatu variabel array. Oke, selanjutnya ada fungsi yang mungkin akan bisa digunakan adalah fungsi length. Ya,
Misalnya kita punya deklarasi variabel array, bilangan, dan array 2 dimensi double. Bagaimana kita bisa mengetahui panjang dari array itu sendiri? Nah, ini kita bisa gunakan fungsi length ya. Jadi kalau ini 1 dimensi, langsung variabelnya bilangan titik length. Bagaimana kalau 2 dimensi? Ini kita bisa gunakan tabel titik length untuk dimensi pertama, dan dimensi berikutnya adalah tabel 0. Tabel 0 titik length. Ya. Nah, ini nanti akan keluar. Kalau ini 5, 10 berarti nanti keluarnya adalah 5 kali 10 seperti dalam contoh ini. Ini fungsi dari length. Nah, ini ada salah satu contoh yang nanti bisa Anda kerjakan. Ini sebuah cerita bahwa ini seorang ternak namanya Pak Dengklek ini mempunyai akan memberikan award terhadap bebek. Ya. Mana nanti bebek ini dikasih perform. Nah, buatlah suatu program. Nah, program ini akan memberi awards kepada bebek dengan nilai akhir belajar atau nilai akhir dari bebek ini yang paling tinggi. Jadi nanti di dalam program Anda diminta untuk membuat program di mana program itu ada isian nilai, ya berapapun yang diisikan, tugasnya nanti harus mengetahui dari nilai yang tertinggi dari array itu, nilai array itu berapa. Jadi nanti ini untuk nilai akhir dari bebek 1 sampai bebek yang kelima, nanti yang Anda silakan inputkan dan nanti akan keluar bebek of the year-nya adalah yang nilai yang paling tinggi. Kalau dalam contoh ini adalah yang paling tinggi adalah bebek yang ketiga. Berarti nanti akan keluar seperti bebek of the year yang ketiga dengan nilai adalah 10. Ini bagaimana programnya? Ini bisa silahkan buat simulasi latihan untuk contoh ini. Ya, gimana ya? Silakan, ini tantangan untuk Anda untuk membuat programnya. Oke, itu ini terakhir. Terima kasih. Harapan untuk latihan ini tidak saya bahas di forum ini, di materi ini. Silakan ini jadikan sebuah PR buat Anda semuanya untuk lebih mengasah dalam pembuatan program Java terkait dengan tipe data array. Sekian, terima kasih.